Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan kami tim promosi kesehatan RSUD Kota Pakumuli. Perlu diketahui saat ini kami ada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli dan sesuai dengan ada apa nih? Tolong. Ada apa ya? Sudah nggak apa-apa Bu? Ya, nggak apa-apa bapaknya. Di teman-teman ada apa ya? Buat pastinya kita langsung tanya ya dengan Kepala Instalasi Gawat Darurat yang kebetulan kali ini ada di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Nah teman-teman, tadi Bu ya ada kejadian nih, kejadian apa? Bisa dijelasin Bu biar teman-teman di rumah itu nggak penasaran. Nah, baiklah, tadi adalah salah satu contoh kejadian apabila kita menemui korban dalam keadaan pingsan atau hilang kesadaran, kita langsung memberikan tindakan BHD, yaitu bantuan hidup dasar. Bisa diulangi nggak tadi tuh cara tindakannya tadi ya? Kita jelaskan kembali Biar teman-teman tahu ya kejadian seperti tadi. Jadi kejadian ini bisa saja kita temui di mana saja, kapan saja. Tiba-tiba kita menemui korban yang mengalami pingsan atau hilang kesadaran. Kita sebagai penolong yang melihat keadaan itu tersebut langsung kita menghampiri, kemudian kita lakukan cek respon. Cek respon. Kemudian segera lakukan minta pertolongan, berteriak minta pertolongan. Nah, tujuan kita minta pertolongan ini adalah supaya orang di sekitar segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian langsung kita lakukan cek nadi. Cek nadi ini adalah mengecek arteri karotis. Arteri karotis adalah arteri yang terbesar yang bisa kita raba pada leher bagian samping. Kemudian langsung sambil kita cek airway dan breathing, artinya jalan nafas dan pernafasan korban. Nah, kemudian setelah itu bisa juga apabila masih bagus jalan nafas dan pernafasan, artinya masih bagus, tetap kita observasi. Tapi apabila cek nadi tadi tidak teraba, kita langsung lakukan RJP, yaitu resusitasi jantung paru, di mana di sini kita melakukan kompresi jantung pada dinding dada. Posisi tangan seperti ini tegak lurus. Nah, kita letakkan kedua tangan di bagian tengah di bagian tengah ya Bu ya. Kita lakukan kompresi ini sebanyak 30 kompresi. Kemudian 2 kali bantuan nafas. Kemudian 30 lagi, kemudian 2 kali bantuan nafas. Itu sampai kondisi korban itu pulih kembali. Berarti tadi hanya aksi ya Bu ya? Tuh teman-teman sudah lihat kan, ternyata aksi tadi memang disiapkan oleh instalasi gawat darurat untuk menyambut live kita pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti Facebook kami dengan nama Rumah Sakit Umum Pakumuli. Tapi sebelum masuk ke materi nih, kita perkenalan dulu dengan ibu kita yang cantik ini. Tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalannya. Nama Dr. Dwinta Inayasari, tempat tanggal lahir 22 Desember 1979, betul Bu ya? Di Pakumuli ya. Alamat rumah nih, siapa tahu ada yang mau datang ke rumah di Jalan Angkatan 45, Prabu Jaya. Pendidikan terakhir Fakultas Kedokteran Unsi ya Bu ya. Dan ini yang paling penting, ternyata ibu kita yang cantik ini memiliki talenta. Hobinya apa? Hobinya itu bernyanyi. Hobi nyanyi Bu ya. Sekedar selingan nih, kira-kira lagu hobi yang paling disenangi itu apa? Lagu pop teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke materi Bu ya. Tadi berhubungan dengan yang namanya BHD, bantuan hidup dasar. Itu yang dimaksud dengan BHD itu apa ya Bu ya? Baiklah, BHD itu kepanjangan dari bantuan hidup dasar. Artinya kita memberikan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sebelum perawatan medis berikutnya kita dapatkan. Jadi manfaat kita melakukan tindakan BHD nih adalah untuk membantu mempertahankan hidup seseorang secara sementara. Artinya kita bertujuan untuk mencegah terjadinya kecacatan atau
atau kematian lebih lanjut pada korban yang disebabkan karena henti napas dan henti jantung. Berarti BHD itu bisa dilakukan di mana saja, Bu ya? Tapi di mana saja. Yang berhak atau yang bisa, yang bukan yang harus dibantu dengan BHD itu siapa, Bu? Oh, ciri-ciri kriteria yang bisa kita lakukan kepada korban atau pasien yang perlu kita lakukan tindakan BHD. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pasien mengalami ancaman nyawa. Seperti kasus-kasus yang menyebabkan henti jantung dan henti nafas. Seperti kondisi-kondisi yang pasien mengalami tenggelam, stroke, gagal jantung, atau pasien-pasien yang mengalami henti nafas secara tiba-tiba, sesak nafas berat, keracunan, itu salah satu kondisi-kondisi berbagai kondisi yang bisa kita lakukan. Sekarang ini kriteria orang-orang yang berhak memberikan bantuan BHD ya, siapa aja tuh? Orang-orang yang bisa melakukan tindakan BHD seperti tadi itu bisa siapa saja, tidak hanya tenaga medis atau paramedis, tetapi juga adalah orang awam. Tapi tentunya orang awam yang sudah kita beri pelatihan. Pelatihan ya, Bu ya. Berarti pelatihan BHD itu sangat bermanfaat ya, Bu ya. Penting sekali. Masyarakat juga bisa mengikuti pelatihan itu. Ya, karena itu adalah untuk pertolongan pertama. Jadi masyarakat awam pun bisa, masyarakat secara keseluruhan bisa melakukan tindakan BHD asal kita beri pelatihan terlebih dahulu. Tuh teman-teman, sesuai materi dan tema kita hari ini, manfaat dari BHD. Sudah ada narasumber kita, kami ingatin lagi nih, kalau ada yang ingin bertanya, silakan ke Facebook kami dengan nama Rumah Sakit Umum Prabu Muli. Sekarang berhubung kita ada di instalasi gawat darurat nih, jadi teman-teman pasti penasaran kan, apa sih isi ruangan ini? Boleh nggak, Bu, kira-kira diberi penjelasan di dalam itu ada apa aja nih? Siapa tahu teman-teman di rumah pengen tahu? Boleh nggak, Bu? Silakan. Boleh ya. Langsung kita masuk. Ini adalah ruang instalasi gawat darurat di Kota Prabu Muli. Jadi kalau pasien datang, kemudian langsung disambut oleh petugas. Langsung dapat pelayanan ya? Dapat pelayanan oleh tenaga medis di sini. Kemudian setelah kita masuk ke ruang UGD, kita akan menemui yang namanya ruang triase. Triase apa tuh? Triase ini adalah artinya pemilahan. Oke. Maksudnya di sini adalah kita menentukan prioritas. Prioritas gawat darurat medis pasien berdasarkan kondisi, berdasarkan kondisi pasien yang mengancam nyawa. Di sini ada level merah, artinya kondisi pasien yang gawat, dan kuning adalah kondisi pasien yang gawat tapi tidak darurat. Kemudian hijau untuk kondisi-kondisi pasien yang tidak gawat dan tidak darurat. Kemudian level hitam artinya kondisi pasien yang sudah meninggal atau tidak terklasifikasi resusitasi. Tuh teman-teman bisa dilihat ya, ada gambarannya triase. Waduh, ini benar-benar lengkap ya, fasilitasnya bagus. Jadi tunggu apa lagi? Kami ulangi, jadikan Rumah Sakit Umum Kota Prabu Muli mitra pelayanan pengobatan Anda. Jadi betul ya, sekarang kami ingin nanya nih, gimana bukan gimana tuh dia? Jadi kayak ada ini ada juga. Jadi gimana nih? Di sini kali ya. Ada gabung. Ada pasien. Iya, jangan berisik. Jadi begini, kalau misalnya pasien tadi sudah kita sambut, kemudian langsung kita arahkan pasien untuk langsung ke ruang pemeriksaan. Kemudian dokter dan perawat langsung melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan melakukan pemeriksaan yang lainnya. Ya, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih, jumlah dokter yang jadi dalam perawatnya itu ada berapa, Bu? Baiklah, kami dari tim UGD RSUD Kota Prabu Muli terdiri dari SDM yang cukup handal dan profesional. Terdiri dari 8 dokter umum, kemudian perawat dan bidan sebanyak 23 orang. Yang tentu saja kami mendapatkan perawat dan bidan tadi sudah mendapatkan sertifikat pelatihan gawat daruratan. Profesional sekali tuh. Ya, baik pelatihan tentang
ALS, ACLS, DTCLS ataupun Bonek. Kayaknya ada tempat yang menarik Ibu. Ya. Iya. Bisa Gimana kita ya? lihat di sini. Iya. Ini adalah ruang resusitasi tadi, Iya. kemudian ini adalah ruang observasi. Iya. Ruang observasi Bu Ya, ya. ada. Ruang observasi itu ruang apa ya? Ya, untuk pasien-pasien yang belum turun ke ruangan, bisa kita letakkan di sini terlebih dahulu. Heeh. Nah, ini adalah bed pasien untuk pasien-pasien yang non trauma, Iya. bukan kasus bedah, yang non trauma. Yang program ya. Jadi kalau kita sudah tahu, Bobi sudah tahu. Sekarang nih pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya. Kira-kira penyakit yang sering ditemui di IGD Badan Umum Kota Pamuwuli. Penyakit yang paling banyak kami temui selama ini adalah kasus dengan kondisi hipoglikemi. Hipoglikemi. Hipoglikemi itu apa sih Bu? Hipoglikemi itu adalah kondisi di mana kadar gula darah kita itu di bawah normal, yaitu iya. di bawah 70 gram per desiliter. Di bawah 70 gram per desiliter. Terus gejala dan penyebabnya apa ya? Gejala dari hipoglikemi adalah Apa gejalanya? kondisi-kondisi yang Ya. kita lihat dari pasien Ya. itu adalah seperti keringat dingin, kemudian badan pucat, Ya. lelah yang berlebihan, kemudian peningkatan denyut jantung. Bahkan pada kondisi yang berat pasien bisa mengalami kejang dan kehilangan kesadaran. Itu pada kondisi yang lebih berat. Ya, Penyebabnya apa tadi? ya penyebabnya bisa karena kondisi pasien-pasien yang diet yang berlebihan biasanya. Diet berlebihan itu tidak baik juga. Iya. Kemudian asupan kalori yang kurang. Jadi mungkin akibat diet yang berlebihan tadi asupan kalori kurang. Kemudian aktivitas fisik pasien yang berlebihan. Ini menyebabkan tidak seimbang antara kalori yang kita butuhkan dengan aktivitas yang kita keluarkan. Teman-teman, jadi jangan coba-coba kalau harus sesuai dengan aturan dan anjuran dari dokter. Jadi saran kami nih, kalau misalnya teman-teman yang ingin diet, konsultasi dulu dong dengan ahli gizi. Nanti kan bahaya kalau mengalami hipoglikemia. Sekarang ini Bu, pertanyaan, titipan pertanyaan dari teman-teman nih. Emang untuk badan, untuk ibu-ibu atau untuk wanita yang gendut itu bisa nggak sih mengalami hipoglikemia? Atau harus kurus gitu? Tidak mesti. Jadi kalau kondisi hipoglikemi bisa kita temui pada kondisi pasien yang badan yang gemuk, bisa juga di badan kurus juga bisa. Yang penting itu tadi intinya kalau pasien itu terutama pasien yang mengidap kencing manis biasanya, nah itu kadang-kadang aktivitas fisik berlebihan tadi, pola makannya diet yang terlalu ketat, kemudian dosis obat kadang-kadang tidak memenuhi sesuai petunjuk dokter. Jadi baik gemuk ataupun kurus bisa mengalami hipoglikemia. Yang penting dicek kadar gula darahnya secara teratur. Teman-teman, sekali lagi kami ingetin ya, yang namanya penyakit hipoglikemia tidak harus badan kurus. Badan gendut pun ternyata bisa mengalami hipoglikemia. Jadi hati-hati, tetap jaga kesehatan. Dan kami informasikan lagi, kami sedang live di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pamuwuli. Dan saat ini kita sedang bersama dengan Dokter Cantik Dwita Inayasari. Kita langsung lanjut nih Bu. Bagaimana kesan dan pesan buat staf RSUD Kota Pamuwuli dan buat masyarakat di luar pada umumnya? Baiklah, kami dari tim UGD RSUD Kota Pamuwuli sangat berharap bisa memberikan pelayanan kegawat daruratan 24 jam bagi seluruh masyarakat Kota Pamuwuli. Dan tentunya yang paling penting, kami berharap jadikanlah kami sebagai mitra pelayanan kegawat daruratan bagi seluruh masyarakat Kota Pamuwuli. Ya, tuh teman-teman sudah dengarkan IGD Rumah Sakit Umum Kota Pamuwuli. Selain pelayanan yang maksimal, fasilitasnya yang lengkap, dan dokter-dokter serta perawatnya yang cantik-cantik. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan ragu, jadikan Rumah Sakit Umum Kota Pamuwuli mitra pelayanan kesehatan Anda. Jadi, sesuai dengan misi Rumah Sakit Umum
Umum Kota Pamuli ini menjadikan Rumah Sakit Umum Kota Pamuli milik dan kebanggaan masyarakat Kota Pamuli. Ini kita sudah di penghujung acara nih Bu. Sekarang kan masih dalam suasana hari jadi Kota Pamuli. Jadi gak salah loh kalau kita ucapin ya. Oke. Jadi kami dari RSUD Kota Pamuli mengucapkan selamat hari jadi Kota Pamuli yang ke-17. Semoga makin jaya, maju dan prima. Perlu kami informasikan nih, tambahan informasi bahwa di 10:30 kita akan live langsung dari stand RSUD Kota Pamuli di Pamujaya dengan tema patah tulang tidak sesakit dengan patah hati. Bersama siapa? Bersama Dr. David Heriadi, spesialis ortopedi. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti Facebook kami Rumah Sakit Umum Pamuli. Kita ulangi lagi, RSUD Kota Pamuli pasti bisa paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.